Oke, kita lihat sekarang satu-satu ya pikirannya. Syarbul Asyikin, prosanya. Kalau puisinya banyak, kita jelajahi sebentar karya-karya prosanya yang bisa diakses hari ini. Ini tulisan tasawuf Syarbul Asyikin. Syarbul Asyikin itu minuman mereka yang merindu. Asyik itu hatinya sedang jatuh cinta habis-habisan, itu asyik. Kalau ada yang pingin mengkaji Hamzah Fansuri, di kitab inilah nanti ada ajaran Wahdatul Wujud, lumayan lengkap. Di situ nanti akan kelihatan pengaruhnya Ibnu Arabi, pengaruhnya Sadruddin Al-Qunawi, muridnya Ibnu Arabi Abdul Karim Al-Jili, dan kawan-kawan. Kitab ini 7 bab. Bab 1 sampai bab 4 itu suluk. Bab 5-nya tentang tajalli, yang dari situ nanti bermuara ajaran Wahdatul Wujudnya. Bab ke-6 tentang sifat-sifat Allah. Bab ke-7 puncaknya, yaitu isyq dan syukur. Syukur bukan syukur ya. Syukur itu mabuk. Syakr. Jadi mabuk Allah. Kalau isyq itu jatuh cinta sama Allah. Jadi puncaknya adalah tentang mabuk cinta. Setelah diawali dari suluk, kemudian basis berpikirnya ada di bab 5, kemudian Wahdatul Wujudnya 5, kemudian tentang Allahnya sendiri di bab 6, dan puncak pengalaman ada di bab 7. Itu Syarbul Asyikin. Jadi minuman para pecinta. Oke, kita minum dulu mumpung ngomong minuman. Ya. Ini Syarbul Asyikin. Yang kedua ada Asrorul Arifin. Nah, ini rahasia para arif. Di kita ada beda antara alim dan arif. Alim nanti jamaknya ulama, arif itu urofa. Nanti ada yang menafsirkan kalau alim itu ahli ilmu, pengetahuan yang sifatnya husuli, dikejar. Fikih, kemudian IPS, IPA, matematika, itu ahlinya alim. Orangnya bisalah kita kasih atribut ulama. Tapi kalau arif itu urofa, ilmunya namanya irfan. Itu harus diperoleh tadi dengan pengalaman. Makanya teman-teman kita di Syiah itu menyebutnya bidang mistik Islam itu bukan tasawuf, tapi irfan. Jadi pengetahuan yang sifatnya intuitif, namanya irfan. Kalau tasawuf itu mereka memahaminya lebih ke torekot, gerakannya, bukan ke pengetahuannya. Kalau diajarkan dalam bentuk ilmu, itu namanya irfan, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu aktivitas dan gerakannya. Makanya kajiannya lebih mengarah ke torekot. Begitu ngomong tentang tasawuf. Oke. Yang jelas ada beda antara arifin sama alim. Alim ulama, arif urofa. Alim hubungannya sama ilmu, arif hubungannya sama irfan. Oke, ya nanti kalau kamu anaknya banyak, ada yang dikasih nama alim, ada yang dikasih nama arif, biar pinter.
Yang satu pinter ilmu husuli, yang satu pinter ilmu huduri. Yang tidak pinter bapaknya. Oke. Terus, ya, Asrarul Arifin itu, di situ kelihatan, saya membacanya, bau-bau tasawuf sunninya kelihatan. Ghazali ada, Iraqi ada, Jami ada, Junaid Baghdadi ada. Yang jadi rujukan. Oke, itu kitabnya yang kedua. Al-Muntahi. Al-Muntahi itu paling tipis. Cuma kitab inilah nanti yang dijadikan alasan oleh Syekh dari Ranir India tadi, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, untuk menjatuhkan Syekh Hamzah Fansuri. Jadi ini isinya 3. Masih ada hubungannya sama Wahdatul Wujud. Yang pertama, alam semesta sebagai tajallinya Allah. Yang kedua, tentang makrifat dan ahli makrifat dalam memahami alam semesta dan segala peristiwa. Kemudian bagaimana caranya orang melakukan suluk kembali pada Allah. Hidup kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi. Dari Allah nanti kembali ke Allah. Pada akhirnya harus kembali ke Allah. Makanya hidup kita di dunia ini usahakan benar-benar akhirnya bisa kembali ke Allah. Kalau tidak, ya perjalanan kita berarti masih panjang. Pada akhirnya tetap harus kembali ke Allah. Nanti dijelaskan di Al-Muntahi. Itu kitabnya yang ketiga. Masih banyak kitab-kitabnya yang lain, khususnya dalam bentuk puisi. Yang bisa diakses mungkin yang rubaiyat. Ada rubaiyat Hamzah Fansuri. Kalau yang syair-syair itu rata-rata satu syair itu 13 sampai 21 bait. Dan makna sufinya luar biasa. Itu istimewanya para sufi Nusantara. Syairnya itu kalau dibaca biasa ya biasa aja. Tapi kalau dimaknai secara dalam, dia bisa dalam luar biasa. Sama kayak nanti para sufi Jawa menciptakan lagu-lagu dolanan. Itu kan ya gundul-gundul pacul, lir-ilir, itu ya lagu anak-anak biasa aja. Dianggap biasa ya biasa. Tapi kalau mau dimaknai dalam, isyarat-isyarat filosofis ketuhanan yang dalam ada di situ. Oke, itu Al-Muntahi. Sekarang kita lihat ideologinya dari kitab-kitab tadi. Saya banyak dibantu oleh Syekh Naqib Al-Atas dari Mysticism of Hamzah Fansuri, disertasinya. Oke. Ada, saya bilang tadi, para sufi selalu pakai tamsil. Yang pertama, tamsil matahari. Tamsil matahari itu penjelasannya simple. Wahdatul wujudnya Ibnu Arabi ya, cuma untuk menjelaskannya pakai matahari. Alam semesta dan makhluk itu sinarnya. Allah itu mataharinya. Sinar matahari dan matahari itu disebut sama ya bisa, disebut beda ya bisa. Disebut sama ya tidak pas juga, disebut beda ya tidak pas juga. Itu susah ya. Ini antara tasbih sama tanzih gabung jadi satu. Sinar matahari itu kan kalau nggak ada matahari ya nggak ada sinarnya. Dia sesuatu yang berbeda dengan matahari. Tapi disebut beda juga enggak, wong matahari itu jadi matahari ketika dia ada sinarnya. Oh, mikirnya bulat ini, kamu nanti di kamar ya direnungkan. Matahari
Kalau tidak ada sinarnya, tidak bisa disebut matahari. Terus sinar ini tidak bisa dia disebut matahari. Tapi disebut bukan matahari, ya tidak bisa. Wih, ini ada sinar matahari nih masuk. Oh, tidak, itu bukan matahari, sinarnya saja. Loh ya, kalau ada sinarnya, ada mataharinya. Jadi disebut iya juga bisa, disebut tidak juga bisa. Itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Allah itu pencipta. Cuma biar Allah ini sah jadi pencipta, kan harus ada ciptaannya. Allah itu penyayang. Biar dia valid penyayang, harus ada aktivitas menyayangi, ada yang disayangi. Makanya kan hadis, Ana kanzun mahfiyun. Aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'uridu an u'rofa. Aku ingin dikenali. Fakholaktul kholqo. Maka aku ciptakan makhluk biar ada yang mengenaliku. Aku bikin tulisan biar orang ngerti kalau aku itu pinter. Tulisan yang aku ciptakan itu ya aku dan ya bukan aku juga. Itu ibaratnya makanya matahari. Cahaya matahari itu dia adalah matahari ketika menampilkan dirinya. Nah, itu nanti yang disebut tajalli. Kalau tidak ada cahayanya, dia tidak bisa disebut matahari. Tapi cahayanya tidak bisa juga dia disebut matahari. Itu tamsil matahari. Ibarat yang pertama. Jadi wajibul wujud plus tanzih. Jadi dalam wajibul wujud itu kan seolah-olah wajibul wujud itu semua Tuhan. Tapi di situ sebenarnya include tanzih. Tanzih itu menyucikan Allah dari semua yang bukan Allah. Ternyata semua yang bukan Allah itu tidak ada. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Dari situ terus ada konotasi tanzih. Jadi wajibul wujud itu tidak menganggap semua Tuhan, tapi semua tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Ini agak beda ya. Ya bagi banyak orang secara simpel semuanya Tuhan. Tapi maksudnya para sufi itu semua itu tidak ada, semua hanya mungkin ada. Satu-satunya yang ada hanya Tuhan. Jadi ada beda titik tekan. Jadi antara semua Tuhan dengan semua tidak ada kecuali Tuhan. Oke, jadi itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Tamsil matahari.